Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa salat kita hanya sekadar rutinitas? Kita berdiri, ruku, sujud, tapi hati terasa hampa. Seolah-olah kita hanya bergerak tanpa benar-benar merasakan kehadiran Allah. Pernahkah kita bertanya, apakah salat yang seperti itu tetap diterima? Atau, lebih parah lagi, bagaimana kalau ternyata ada kesalahan yang membuat salat kita tidak sah tanpa kita sadari? Salat adalah tiang agama, ibadah yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Jika salat kita baik, maka amal kita yang lain juga baik. Tapi jika salat kita rusak, maka amal yang lain pun bisa ikut terpengaruh. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mencapai salat yang khusyuk dan apa saja kesalahan yang bisa membuat salat kita tidak sah. Jangan sampai kita sudah capek berdiri, ruku, sujud, tapi ternyata ada hal yang membuat salat kita tidak diterima di sisi Allah. Simak video ini sampai akhir, karena mungkin ada kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Semoga setelah ini, salat kita bisa menjadi lebih baik, lebih bernilai, dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu khusyuk dalam salat? Saudara-saudaraku, khusyuk bukan hanya sekadar fokus atau tidak memikirkan hal lain saat salat. Lebih dari itu, khusyuk adalah keadaan hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah, penuh ketundukan, ketenangan, dan rasa takut serta cinta kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, "Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya." Jadi khusyuk bukan hanya sunnah, tetapi kunci keberuntungan bagi kita semua. Namun, mari kita renungkan. Seberapa sering kita salat dengan benar-benar khusyuk? Apakah kita benar-benar merasakan kehadiran Allah di setiap rakaat? Atau justru pikiran kita sibuk dengan hal-hal duniawi? Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami salat yang terasa seperti rutinitas. Gerakan kita mekanis, bacaan kita otomatis, tapi hati kita tidak benar-benar tersambung dengan Allah. Khusyuk dalam salat bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia perlu dilatih, dijaga, dan diperjuangkan. Ada beberapa faktor yang bisa membantu atau justru menghalangi khusyuk dalam salat. Pertama, memahami makna bacaan salat. Banyak dari kita membaca surat dan doa dalam salat tanpa benar-benar memahami maknanya. Padahal, jika kita memahami arti dari setiap bacaan, salat kita akan terasa lebih hidup. Misalnya, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita benar-benar sadar bahwa kita sedang memuji Allah, Tuhan seluruh alam. Atau ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita benar-benar merasa bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Jika kita ingin lebih khusyuk, cobalah untuk merenungkan makna dari setiap bacaan salat. Kedua, menjaga kebersihan dan ketenangan sebelum salat. Khusyuk dalam salat tidak bisa muncul tiba-tiba, melainkan dipersiapkan sejak sebelum salat dimulai. Pastikan tubuh dalam keadaan bersih, pakaian nyaman, dan tempat salat tenang. Hindari salat dalam kondisi mengantuk, lapar, atau terburu-buru. Sebelum salat, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, menarik napas dalam, dan mengosongkan pikiran dari kesibukan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika makanan malam telah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum salat Isya dan janganlah tergesa-gesa dalam makan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita, selesaikan terlebih dahulu agar salat lebih khusyuk. Ketiga, menghadirkan perasaan takut dan harap kepada Allah. Bayangkan jika kita sedang berbicara langsung dengan seorang raja, kita pasti akan bersikap penuh hormat dan memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Lalu bagaimana jika yang kita hadapi adalah raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita salat, sadarilah bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Rasakan kebesarannya, keagungannya,
dan kasih sayangnya. Takut kepada Allah membuat kita lebih sungguh-sungguh dalam sholat. Harapan kepada Allah membuat kita merasa bahwa setiap doa dan sujud kita pasti didengar. Inilah yang membuat sholat menjadi lebih bermakna dan tidak hanya sekadar rutinitas. Keempat, menghindari godaan setan yang mengganggu salat. Setan sangat paham bahwa salat adalah amalan utama yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Itulah sebabnya, setan selalu berusaha mengganggu kekhusyukan kita dengan cara-cara berikut. Membuat kita tiba-tiba teringat pekerjaan, urusan rumah, atau hal-hal duniawi saat salat. Membisikkan pikiran-pikiran yang tidak penting. Membuat kita lupa jumlah rakaat yang sudah dilakukan. Untuk melawan godaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca ta'awudz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum memulai salat dan ketika merasa terganggu dalam salat. Kelima, salat dengan tenang dan tidak terburu-buru. Seringkali kita melihat orang salat dengan tergesa-gesa seolah-olah sedang dikejar waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang salat terlalu cepat dan berkata, "Kembalilah karena engkau belum salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa salat yang terlalu cepat tanpa thumaninah, ketenangan dalam setiap gerakan, bisa membuat salat kita tidak sah. Maka biasakanlah untuk menjeda sebentar di setiap gerakan. Jangan langsung berpindah sebelum tubuh benar-benar tenang. Merasakan setiap ruku, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan penuh kesadaran. Jika kita ingin khusyuk, kita harus memberikan waktu yang cukup untuk setiap gerakan salat. Dan keenam, merenungkan bahwa ini mungkin salat terakhir kita. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kekhusyukan adalah menganggap bahwa salat ini adalah yang terakhir sebelum kita meninggal. Coba bayangkan, bagaimana jika setelah kita mengucapkan salam, kita tidak punya kesempatan lagi untuk bersujud kepada Allah? Jika kita benar-benar menghayati hal ini, salat kita pasti akan lebih penuh penghayatan dan kekhusyukan. Hal-hal yang bisa membatalkan atau membuat salat tidak sah. Ada beberapa kesalahan yang, jika dilakukan, bisa membuat salat seseorang tidak sah, di antaranya. Pertama, tidak memenuhi syarat sah salat. Sebelum memulai salat, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Jika seseorang dalam keadaan junub dan belum mandi wajib, atau berwudu tetapi batal sebelum salat, maka salatnya tidak sah. Suci dari najis. Bukan hanya tubuh, tapi pakaian dan tempat salat juga harus bersih dari najis. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sementara aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat terbuka dengan sengaja atau pakaian terlalu tipis hingga memperlihatkan bentuk tubuh, salat bisa tidak sah. Menghadap kiblat. Jika seseorang salat tanpa menghadap kiblat tanpa uzur yang dibenarkan, maka salatnya batal. Masuk waktu salat. Jika salat dilakukan sebelum waktunya atau setelah waktu habis tanpa alasan yang sah, maka salat tersebut tidak sah. Kedua, tidak membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Jika bacaan ini tidak benar hingga mengubah makna, maka salat bisa menjadi tidak sah. Contohnya, jika seseorang salah membaca An'amta alaihim menjadi An'amtu alaihim. Artinya berubah dari engkau telah memberi nikmat kepada mereka, menjadi aku telah memberi nikmat kepada mereka. Ketiga, melakukan gerakan yang bukan bagian dari salat. Banyak bergerak tanpa keperluan. Jika seseorang melakukan gerakan di luar salat, seperti menggaruk-garuk tubuh secara berlebihan, bermain dengan baju, atau melirik ke kanan-kiri terus-menerus, maka ini bisa membatalkan salat jika sampai 3 kali gerakan besar berturut-turut. Makan dan minum. Jika seseorang makan atau minum meskipun sedikit, maka salatnya batal. Berbicara dengan sengaja. Jika seseorang berbicara di tengah salat dengan sengaja meskipun hanya satu kata,
salatnya tidak sah. Keempat, mendahului imam dalam salat berjamaah. Jika seseorang ruku, sujud, atau salam sebelum imam melakukannya, maka salatnya bisa tidak sah. Makmum harus menunggu imam terlebih dahulu sebelum berpindah ke gerakan selanjutnya. Kelima, kurangnya tumaninah dalam gerakan salat. Tumaninah adalah berhenti sejenak di setiap rukun salat, seperti saat ruku, sujud, atau duduk di antara dua sujud. Jika seseorang salat dengan tergesa-gesa tanpa tumaninah, salatnya bisa tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang salat dengan cepat dan berkata, "Kembalilah, karena engkau belum salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, tidak berniat dalam hati. Niat adalah bagian yang wajib ada dalam salat. Tidak harus dilafalkan, tetapi dalam hati harus ada kesadaran bahwa kita sedang salat karena Allah. Jika seseorang melakukan salat tanpa niat, maka salatnya tidak sah. Ketujuh, tertawa terbahak-bahak saat salat. Jika seseorang tertawa hingga mengeluarkan suara, maka salatnya batal. Bahkan dalam mazhab Hanafi, jika tertawa keras dalam salat, wudunya juga ikut batal. Kedelapan, menoleh atau berpaling dari kiblat dengan sengaja. Jika seseorang menoleh sedikit dengan kepala saja, salatnya masih sah, tetapi bisa mengurangi kekhusyukan. Jika berpaling dengan seluruh badan dari arah kiblat tanpa alasan yang sah, salatnya menjadi batal. Kesembilan, mendahului salam sebelum imam bagi makmum. Jika makmum mengucapkan salam sebelum imam menyelesaikan salatnya, salatnya tidak sah dan harus diulang. Dan kesepuluh, salat dalam keadaan sangat mengantuk atau mabuk. Jika seseorang sangat mengantuk hingga tidak sadar apa yang ia baca dalam salat, sebaiknya ia tidur terlebih dahulu sebelum melanjutkan salat. Jika seseorang dalam keadaan mabuk atau terpengaruh sesuatu yang menghilangkan akal sehat, salatnya otomatis tidak sah. Dengan memahami poin-poin ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga sahnya salat kita. Jangan sampai karena kesalahan kecil, ibadah yang begitu penting menjadi tidak sah dan sia-sia. Cara meningkatkan kekhusyukan dalam salat. Agar salat kita lebih khusyuk, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pahami makna bacaan salat. Seringkali kita membaca surat Al-Fatihah, doa ruku, sujud, dan tahiyat tanpa benar-benar memahami maknanya. Padahal, jika kita mengetahui arti dari setiap bacaan, hati kita akan lebih mudah larut dalam doa dan zikir yang kita panjatkan. Kedua, salat dengan tenang dan tidak terburu-buru. Banyak orang salat dengan cepat seolah-olah ingin segera selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam salat dan memastikan setiap gerakan dilakukan dengan sempurna. Ambillah waktu untuk benar-benar merasakan setiap ruku, sujud, dan doa yang kita panjatkan. Ketiga, hadirkan perasaan bahwa kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Salat bukan sekadar kewajiban, tetapi momen kita berbicara dengan Allah. Jika kita menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapannya, tentu kita akan lebih serius dan penuh penghayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk salat, salatlah seperti orang yang berpamitan, seolah-olah ini adalah salat terakhirmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan jika ini adalah salat terakhir kita, tentu kita akan lebih khusyuk. Keempat, salat tepat waktu. Menunda-nunda salat bisa membuat kita tergesa-gesa dan kehilangan kekhusyukan. Biasakan untuk salat di awal waktu agar hati lebih tenang dan tidak terburu-buru. Kelima, berdoa sebelum salat untuk memohon kekhusyukan. Sebelum memulai salat, mintalah kepada Allah agar diberikan kekhusyukan. Kita bisa membaca doa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari bisikan setan dan berikanlah aku kekhusyukan dalam salatku." Dengan doa ini, insya Allah hati kita akan lebih tenang
dan siap beribadah. Keenam, memilih tempat sholat yang kondusif. Lingkungan yang berisik atau banyak gangguan bisa mengurangi konsentrasi kita dalam sholat. Jika memungkinkan, pilih tempat yang tenang, bersih dan nyaman agar bisa lebih fokus dalam ibadah. Ketujuh, mengontrol pandangan dan gerakan. Salah satu penyebab kurangnya khusyuk adalah mata yang tidak fokus. Usahakan untuk selalu melihat tempat sujud dan tidak menggerakkan tubuh tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang sedang sholat, janganlah ia menoleh ke kanan atau ke kiri, karena sesungguhnya Allah sedang menghadap kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menjaga wudhu dengan baik. Wudhu yang dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran bisa membantu kita lebih siap untuk salat. Merasakan dinginnya air wudhu dan niat yang tulus dapat membantu kita mendapatkan ketenangan sebelum salat. Kesembilan, menghindari makanan yang berlebihan sebelum salat. Makan terlalu banyak bisa membuat kita mengantuk atau merasa malas dalam salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan secukupnya agar tetap ringan dan mudah fokus dalam ibadah. Dan kesepuluh, membayangkan pahala dan ganjaran salat yang khusyuk. Allah menjanjikan banyak keutamaan bagi mereka yang salat dengan khusyuk. Jika kita sadar akan betapa berharganya salat di sisi Allah, tentu kita akan lebih bersemangat untuk menjalaninya dengan baik. Dengan menerapkan poin-poin tersebut, insya Allah salat kita akan menjadi lebih bermakna dan penuh kekhusyukan. Saudara-saudaraku, syalat adalah tiang agama, penghubung langsung antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Setiap kali kita berdiri di hadapan Allah, itu adalah momen istimewa di mana kita berbicara langsung dengannya. Tapi, sudahkah kita benar-benar memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya? Bayangkan, bagaimana jika salat kita selama ini hanya sebatas rutinitas. Kita berdiri, ruku, sujud, tapi hati kita kosong. Bacaan kita hanya keluar dari lisan tanpa meresap ke dalam jiwa. Apakah salat seperti ini akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti? Allah tidak sekadar melihat gerakan kita, tapi juga melihat hati dan kesungguhan kita dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mari kita renungkan, apakah kita sudah menjaga wudhu dan kesucian sebelum salat? Apakah kita sudah memahami bacaan salat dan menghayatinya? Apakah kita benar-benar menghadirkan hati dalam setiap rakaat yang kita lakukan? Apakah kita masih sering tergesa-gesa dalam salat? Jika masih ada kekurangan, jangan berkecil hati. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Yang terpenting adalah kita mau belajar, memperbaiki diri, dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Mulai sekarang, mari kita bangun kebiasaan untuk lebih tenang dalam salat, lebih tadabbur dalam bacaan, dan lebih merasakan kehadiran Allah dalam setiap sujud kita. Karena sejatinya salat yang benar bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hati, akhlak, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Saudara-saudaraku, jangan biarkan salat kita berlalu begitu saja tanpa makna. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena lalai dalam ibadah yang paling utama ini. Semoga Allah menerima setiap salat kita, menjadikannya cahaya di dunia dan akhirat, serta memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan tentang pentingnya salat yang sah dan khusyuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.